Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, ngomongin soal hidup sehat boleh nanya nggak? Langsung, ada apa? Mama kan hipertensi ya? Mamaku iya hipertensi. Nah, mamaku tuh juga. Oh sama. Nah, cuma pertanyaannya gini, kenapa ya udah beberapa kali ini minum obat, makanan juga udah diatur, kok tensinya kok nggak turun-turun ya? Tensinya nggak turun. Pernah nggak mama ngalamin hal yang sama? Mama sih turun. Wah pasti ada yang salah nih. Nah, cuma pertanyaannya salahnya di mana? Orang semuanya udah diatur kok, pola tidur juga udah oke gitu loh. Daripada Semuanya so tahu, daripada so tahu, ntar saya salah juga ngejelasinnya. Mending ngobrol sama Mbak Lula. Hai Mbak Lula, apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, Sehat. saya sih sehat. Cuma tadi itu lagi curhat sama Kang Ronald. Iya, Mama jadi tuh masalahnya sama hipertensi. ibu kami itu dua-duanya tensinya tinggi. Cuman kalau mamaku minum obat tensinya turun, mamanya Tantri mah enggak. Nah. Pasti bener ada yang salah dong. Ada yang salah Tuh, dong. kan? Ini buat pemirsa di rumah juga yang barangkali punya hipertensi, terus yang ngerasa bahwa dibandingin sama teman sebelahnya dong yang hipertensi juga. Oh dia gampang banget loh turunnya. Soalnya aku sekarang nggak banyak sih ya Mbak turun-turun? yang kena hipertensi ya. Banyak banget yang kena hipertensi, dan hipertensi ini memang sebagian besar itu kan karena turunan ya gitu Iya. ya. Jadi nggak bisa kita cari tahu penyebab awalnya tuh apa. Tapi diturunkan? Iya diturunkan. Waduh, mesti Tantri. deg-degan kita berdua nih. Mesti hati-hati nih. Siap-siap ya. Hati-hati gitu. kita nih. Berarti kita mesti belajar salahnya di mana. Itu Salahnya dulu di kali. mana? Oke. Benar. Kita Oke. ngomongin salahnya dulu barangkali ya. Kalau udah tensinya bagus, terus tiba-tiba merdeka, Oh. makan apapun semua dimakan. Pas tensinya tinggi, minum obat, tensi udah normal, bebas. Jadi gitu ya. tensi lagi tinggi-tingginya, langsung tuh semua dijaga, cakep gitu ya. Begitu tensinya udah bagus aja, langsung obat aja kayaknya nggak dilirik, ya kan. Terus makan mulai dong nyobain semua. Yang kedua, sering banget kita nggak lupa bahwa ada yang namanya makanan dengan garam yang tersembunyi. Misalnya tuh Mbak, Maksudnya gini, kan kadang-kadang gini, kita kalau makan saus, kita nggak pernah kepikir dong garamnya tinggi. Orang saus sambal rasanya kan pedes. Karena ada bahan pengawetnya, pasti garamnya juga tinggi. Terus misalkan kecap. Kecap kan kecap manis. Hah? Nah, kecap manis itu tetap ada garamnya. Jadi maksudnya boleh nggak? Boleh, tapi jumlahnya juga nggak kemudian suka-suka kita. Dan satu lagi, jangan pernah bergantung pada lidah kita. Kenapa gitu? Lidah ini dia bisa beradaptasi. Kalau misalkan pemirsa di rumah nih Bapak Ibu sekalian makan garam tiap hari, rasa asinnya makin lama tuh Oh, makin nambah tinggi. terus dosis Betul. asinnya gitu dan ya. lama-lama nggak terasa lebih asin daripada kemarin Rasanya gitu kok ya. kurang asin ya? Kok Tambah kurang asin lagi, ya? tambah Nah, lagi. jadi pada dasarnya sama nih. Mau gula, mau garam, semua ceritanya sama. Yang ketiga, yang lebih seru lagi adalah orang-orang yang beranggapan bahwa minum obat itu nggak boleh terus-menerus. Kalau bicara hipertensi, yang merusak ginjal bukan obat hipertensinya. Selama obat itu diberikan oleh dokter dengan dosis yang benar, kita ikuti harusnya. Yang merusak ginjal kita terutama adalah tensi yang naik turun. Tensi yang tinggi itu merusak ginjal kita loh. Dan memang sih komplikasinya hipertensi bisa kemana-mana. Jadi hati-hati. Waktu kita seenaknya aja, kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak. Dalam rangka menjaga ginjal, tidak menjaga ginjal. Sebetulnya ginjal kita dalam resiko Oke, sebetulnya. tapi saya punya temen, dia punya tekanan darah tinggi. Istrinya tekanan darah tinggi juga. Istrinya sembuh pakai obat, dia nggak sembuh, ngikutin pakai obat yang sama padahal. Aduh, nah ini mesti hati-hati nih. Waktu kita suami istri dua-duanya hipertensi, kan sama penyakitnya hipertensi gitu Minumnya ya. ikutan aja, Nggak bisa. disamain resepnya gitu. Nggak bisa. nggak Jadi bisa. memang Kok nggak bisa? tiap orang ceritanya beda. Karena gini, ada orang yang memang tinggi gitu tensinya karena makannya sembarangan. Ada juga yang memang tensinya tinggi karena pembuluh darahnya tuh kaku. Ini obatnya aja udah ceritanya beda. Udah beda, Nah, iya. belum lagi kita treatment. mesti lihat lagi lebih jauh. Faktor resikonya apa aja nih ceritanya Iya, nih iya, iya. di dua orang tersebut. Jadi dua orang yang sama-sama kena penyakit hipertensi bukan berarti obatnya juga Iya, sama. iya betul. Jadi nggak bisa duplikasi ya, jangan sampai nih. Jadi kalau memang dua-duanya hipertensi, dua-duanya berobat. Dua-duanya akan dicarikan obat yang paling tepat. Satu Iya, lagi, iya, iya. kalau kita berhentikan obat hipertensi kita dengan begitu saja,
yang mengintai adalah komplikasi hipertensi. Apa aja sih? Yang paling sering kedengaran adalah stroke. Aduh, itu Baik yang Pecah stroke, pembuluh darah ya pecah Mbak pembuluh ya. darah yang hemoragik ataupun yang iskemik. Karena tensi yang tinggi itu bisa bikin ya pembuluh darah, kan suka ada sumbatan tuh, kayak ada bisul. Bisulnya pecah bisa karena hipertensi. Nanti si bisul itu yang udah gumpal tuh bisa nyumbat di tempat lain. Tapi hipertensinya ikut serta di sana. Belum lagi kalau tensi terlalu tinggi, jantung kita nih pemirsa kerjanya jadi berat banget. Yang terakhir berhubungan sama ginjal. Ingat, yang ngerusak bukan obat hipertensi loh. Ginjal itu kan kayak saringan. Kalau kita ngasih tekanannya terlalu tinggi, kasihan saringannya rusak bisa saringannya. jebol. Betul. Oke, berarti setuju dong kalau hipertensi disebut the silent killer? Silent killer karena sebetulnya si hipertensi itu belum tentu mengeluarkan gejala. Jadi bahwa orang yang tensinya tinggi itu kemudian kaku-kaku di lehernya itu adalah buat orang-orang yang sensitif. Terus yang nggak sensitif gimana? Ya nggak kerasa apa-apa. berarti harus rajin-rajin juga untuk cek darah ya Mbak ya? Harus, nggak boleh dong masa tensi darah aja kadang-kadang setahun sekali, janganlah setahun sekali. Tiap 3 bulan mah boleh lah. Iya, apalagi sekarang juga ini kan ada buat tensi di rumah kan ada alatnya juga sekarang kan ya. Betul. Dan di atas umur 40 tahun sudah harus ngerti tensi kita normalnya berapa. Ada yang bermain 110/70, ada yang 120/80. Jadi waktu kita naik kita tahu, wah nggak mestinya nih biasanya nggak segitu. Tadi adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika tensi kita tidak turun. Nah yang seru mungkin Anda juga berpikir, ini kok di meja ada pisang, buah bit sama delima. Apa hubungannya sama hipertensi? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Penasaran kan? Nah, makanya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali untuk membahasnya di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk sama-sama kita cari cara yang tepat, karena dengan tepat kita bisa menjalankan kehidupan yang sehat, ya nggak Kang? Iya, tadi kita sudah belajar dari Mbak Lula ya, jika tensi kita tidak turun pasti ada yang salah ya. Nah, kita tadi sudah belajar, sekarang ini sejak awal juga sudah ada di meja ya. Ada pisang, ada buah bit dan juga ada delima. Kira-kira apa hubungannya buah-buahan ini dengan tensi? Mbak Lula jelasin dong boleh? Nih kan pisang yang dipegang sama Kang Ronald ini penting, cantik lagi pisangnya. Jadi pemirsa kalau ngeliat pisang itu ya kita liatin hitam-hitamnya. Makin banyak hitamnya artinya pisangnya akan makin manis karena dia akan makin matang. Tapi berarti di situ kita belajar juga kalau kita punya diabetes jangan ngambil yang begini, wah udah banyak banget tuh bintik hitamnya ya. Gitu. Belajar. Jadi kita kejar manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Pisang itu tinggi kalsium dan tinggi kalium. Kalium tuh buat apa sih? Kalium itu biasanya berantemnya sama natrium. Jadi supaya si natrium ini dipegang sama dia buat jadi aduannya dia, makanya kaliumnya mesti pas nih supaya natriumnya bisa kita keluarkan. Kalau kaliumnya kurang, natriumnya berkuasa di situ. Nah, jadi sebetulnya si pisang ini penting sekali berhubungan sama hipertensi. Dia bisa mengurangi tensi kita karena dia mengurangi garam yang ada. Bagaimana jika pisang yang dikonsumsi dalam bentuk pisang goreng? Ya, kalau gitu mah jadi aneh dong. Gini masalahnya. Pisang goreng boleh nggak? Boleh, tapi jangan sering-sering lah. Udah bagus sih pisangnya, gorengnya nggak bagus. Oh iya, Ingat loh. minyak. Jadi kalau mau sehat sih, pisangnya Langsung dibawa. aja. Kantongin aja. Malah sekarang ya kalau misalkan di minimarket tuh suka ada yang jualin satu-satuan kan. Betul. Jadi nggak ada alasan nih sebetulnya nggak makan pisang. Oke, jadi pisang dalam bentuk pisang langsung ya pemirsa, kalau misalnya bisa, jangan dalam bentuk pisang goreng atau pisang molen. Sama aja digorengnya. Cara pengolahannya juga penting ya Mbak ya, diperhatikan ya. Iya, enak kayak begini langsung tinggal makan aja. Berikutnya, sebelahnya. Bit, Betul, Ini ini aku jus buah loh tiap hari Mbak. beneran. Beneran? Aku jus, aku minum, betul nggak Mbak? Betul, bagus banget. Mau di jus bagus. Buat Tapi hipertensi gimana Mbak? yang paling penting adalah apa sih isinya nih sampai kita bilang bagus ya. Selain dia ada serat, ada semua, ada vitamin mineral. Yang paling penting lagi adalah dia mengandung nitrat. Jadi nitrat ini adalah bahan baku dibentuknya zat dalam tubuh kita yang namanya nitric oxide. Pernah dengar kayaknya? Iya. Jadi nitric oxide ini adalah zat dalam tubuh kita yang tugasnya itu bikin pembuluh darah kita jadi lebih lentur dan lebih lebar. Wow. Waktu dia dilatasi, melebar gitu ya, terus jadi lentur, tensi kita turun. Bicara nitric oxide sendiri, sebetulnya ya tubuh kita kan pinter nih, dia bikin, dibutuhin dia bikin. Tapi kadang-kadang memang udah makin tua umurnya, bikinnya kurang. Padahal makin tua umur kita, pembuluh darah kita nih pemirsa nggak makin cakep. Biasanya makin berkurang kecakapannya itu ya. Tiba-tiba dia jadi lebih
kaku. Kaku. Dia kemudian lebih menyempit dengan segala macam pola hidup yang kita lewati. Makin tidak sehat, makin tidak baik sebetulnya si pembuluh darah. Oke. Nah, jadi yang paling baik adalah kombinasi. Bagaimana pola hidup dijaga, pola makannya dijaga. Bisa juga kita tambahkan teknologi laser di mana dia akan membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide. Jadi bayangin kan ya, dasarnya nih, pokoknya nih ya bahan dasarnya udah punya banyak nitratnya. Kemudian tubuh kita diajak bikin. Bisa bikin nggak? Bikinlah dia banyak. Waktu nitric oxide-nya keluar dengan optimal, pembuluh darah kita bisa melebar, jadi lebih lentur lagi, tensinya turun. Itu penting banget, penting. Teknologi laser itu akan membantu mengeluarkan nitric oxide yang tadinya keluarnya kurang baik, kurang optimal. Jadi ini kebayang kalau misalnya kita melakukan 3 hal berbarengan. Makannya yang mengandung nitric oxide, ya, terus treatment obat dari dokter dijalankan. Penggunaan teknologi laser, wah triple combo kebaikan dong Mbak ya? Kebayang ya, tinggal sebentar lagi juga ngelihat, wah cakep semuanya, tensinya terkontrol dengan baik. Nggak ada cerita bahwa saya udah minum obat tapi nggak turun-turun, nggak ada cerita begitu lagi dong pastinya ya. Jadi semua cerita bahwa nggak bisa nurunin tensi itu bisa diselesaikan dengan pola hidup yang kita ubah, pola makan yang lebih baik, tambahin teknologi laser. Mbak Lula kan bilang salah satu yang paling ditakutkan dari hipertensi adalah komplikasinya. Betul, betul. Bisa ke jantung, ke stroke ya kan Mbak? Betul, betul. Ini berarti bisa ikut membantu mengurangi faktor resiko kita terkena jantung, stroke dan lain-lainnya? Oh iya pasti, dengan sendirinya. Kita balik lagi ke teknologi lasernya ya. Teknologi lasernya ini membantu bukan saja dia mengeluarkan nitric oxide tubuh kita, tapi lebih jauh lagi dia bisa membantu juga mengencerkan darah kita. Caranya gimana? Di tubuh ini memang sudah ada sistemnya. Kalau misalkan darah kita udah mulai kental, ada kelihatan yang mau bersatu di sana, keluar sistem yang kemudian caranya dia menghambat agregasi trombosit. Semua trombosit keping darah yang mau bersatu dijaga supaya nggak bersatu, nggak menggumpal. Kalau sudah ada yang menggumpal, ada lagi kemudian mekanisme yang jalan yang namanya adalah penguraian di sana, fibrinolisis. Yang menggumpal tadi diuraikan. Intinya cuma satu, darah kita nggak boleh kental. Darah kita nih kalau kental, tinggal nunggu waktunya saja sampai kemudian ada sumbatan di salah satu pembuluh darah kita. Tadi balik lagi, sumbatan di otak jadinya stroke, sumbatan di jantung jadinya serangan jantung. Jadi menjaga supaya sirkulasi darah kita lancar, darah kita tidak kental adalah cara yang paling baik menghindari komplikasi tersebut. Dan teknologi laser ini bisa membantu. Dan memang juga udah banyak ya Kang ya yang cerita gitu kan ya, sering kan ya. Mbak Lula juga pernah ada berapa kali ketemu teman-teman yang memang barangkali sudah bercerita bagaimana hipertensinya terbantu sekali dengan teknologi laser. Walaupun kemudian dia cerita, saya awalnya nih pakai obat. Sebenarnya ada macam-macam ya, ada yang sampai lepas obat, ada yang obatnya berkurang. Tapi sebetulnya nih pemirsa yang paling penting, yang pertama aja jangan sampai obatnya tambah terus dosisnya. Nah itu minimal tuh itu. Betul. Yang kedua adalah kalau bisa berkurang, bagus banget. Tapi yang mengurangi dokternya ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian bisa betul-betul lepas obat. Tapi kalau lepas obat, pola hidupnya juga mesti dijaga dengan baik ya. Jadi gunakan teknologi laser ini satu alat buat untuk seluruh anggota keluarga. Maksudnya gini, yang hipertensi dia lebih ke arah bahwa dia buat terapi. Ya. Tapi kalau kemudian anaknya nggak hipertensi, ya barangkali gitu ya, pasangan nggak hipertensi. Ini buat pencegahan. Buat pencegahan. Jangan salah loh pemirsa, pola makan tuh biasanya diturunkan bareng-bareng. Satu rasanya asinnya tuh mesti banyak garam, semua rasanya sama biasanya, makanya hati-hati. Iya betul. Jangan tergantung pada lidah kita ya. Oke, tuh kan. Pemirsa bayangkan jika misalnya kita sudah tahu ilmunya kan kita kan mulai melakukan ya. Makan pisang jadi rutin. Buah bit jadi rutin, ya kan? Teknologi laser dipakai, treatment obat dari dokter diikuti, cakep tuh. Tinggal tunggu aja, bagus pasti nanti hasilnya. Harapannya begitu memang. Ngomongin soal cakep, kok itu ada buah delima ya? Buah delima nanti kita akan bahas. Tapi pasti kaitannya ada juga dengan bagaimana caranya kita menurunkan tekanan darah ya. Nah pemirsa, tentang teknologi laser,
begitu banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Yang sudah berbagi kisahnya juga di acara Go Healthy sudah banyak. Ya kami Betul. undang. Mungkin Anda juga pemirsa punya pengalaman dan ingin berbagi, silahkan di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Termasuk juga nih kalau saat ini pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai teknologinya, ingin cerita juga tentang penyakitnya, konsultasi juga boleh menelpon ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya, penasaran kira-kira apa kaitan delima dengan hipertensi? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih membahas mengenai hipertensi. Ya pemirsa, saya pengen tanya nih, kapan terakhir kali Anda mengetes tekanan darah? Kalau misalnya memang punya tekanan darah yang sulit terkontrol, ada baiknya lebih baik kita punya mesin pemeriksanya sendiri Betul, ya Mbak. Di rumah. seenggaknya Portable kita- sekarang kan ada juga ya. Betul, jadi portable kan gampang ya. Dia bisa periksa pasang lah sendiri, sering-sering. operasikan sendiri gitu. Sama kalau misalkan kayaknya habis makan apa tahu deh, oh ternyata naik tuh ya, begitu. Ada satu hal yang identik banget sama hipertensi. Apa coba? Garam. Garam. Nah, iya. Padahal katanya hidup itu gimana? Akan hambar bagai sayur tanpa garam. Tapi kalau garam kebanyakan jadi hipertensi, benar Nah. Mbak? Betul dong. Nih, saya kebetulan ada garam nih pemirsa ya. Saya kenapa disengaja dikasih garam di sini? Biar ngasih tahu aja kira-kira nih, mestinya nih tiap kita sehari tuh jatah garamnya cuma segini. Itu kan banyak asin, betul. 1 hari loh, berarti semua yang kita makan, ingatnya tadi kita cerita ada yang namanya garam tersembunyi. Iya. Tahu-tahu kita udah kecap manis, saus, penyedap Gini-gini deh. masak. Tadi aja kita makan mie bakso, di kuahnya ada garamnya, Pasti. di baksonya ada garamnya, di Betul. sambelnya, di kecapnya. Betul. Walah, Udah berapa banyak tuh. Iya, Plus iya. Itu baru satu tambahan makanan. penyedapnya. Iya, betul. Aduh, semuanya tuh di matching. keripiknya, di pangsitnya. Semua, Garam semua ada juga. garamnya. Karena semua kita Iya. bikin supaya dia rasanya enak, gurih, nikmat, garam masuk di sana. Jadi kalau dihitung-hitung, wah berapa banyak garam yang masuk. Yang tadi kita anggap, wah ini segini banyak loh. Jadi nggak banyak. Karena udah kepecah Udah ke semua yang kita tersebar dan makan. tersembunyi. Betul. Ini jadi teman kita. Karena kita butuh juga garam dengan sendirinya ya, ada natrium di sana. Tapi di sisi lain jangan sampai dia jadi musuh kita waktu dia bikin tubuh kita nih jadi bermasalah karena si garam tadi. Itu tadi garam. Sebelahnya ada Nah, delima. PR Mbak nih. Lula. Satu lagi kalau pisang dan buah bit tadi sudah dijelaskan. Kaitannya bagaimana supaya bisa menurunkan tensi darah kita. Kalau buah delima gimana ceritanya Mbak? Jadi gini, si delima ini adalah buah yang satu antioksidannya tinggi, terus punya yang namanya antiinflamasi. Dan sebetulnya kalau ditanya juga rasanya juga enak loh. Ya, ya. Mau dibikin jus boleh, nggak apa-apa. Atau mau dimakan sama biji-bijinya. Waktu dikatakan antioksidan, dia membantu seluruh tubuh kita yang bermasalah. Antioksidan itu biasanya ketemunya sama radikal bebas. Ya. Radikal bebas itu dapat dari macam-macam, dari polusi, dari semua makanan yang tidak benar. Kalau kita hipertensi juga nih, antioksidan akan bantu untuk menjaga hipertensi kita. Tambahan lebih jauh adalah dia antiinflamasi. Apa sih antiinflamasi sebetulnya? Antiinflamasi bukan cuma peradangan yang ada, oh kelihatan nih misalkan di tangan atau dimanapun. Sebetulnya pembuluh darah kita itu juga bisa terjadi yang namanya inflamasi. Jadi yang namanya si delima ini bisa bantu untuk pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita yang tidak terlalu baik bisa dirapihkan dengan menggunakan antiinflamasi dari delima ini. Tambahannya lagi adalah kalau kemudian kita menggunakan teknologi laser. Ya. Balik lagi nih, kalau udah tua, hormonnya juga susah, kadang-kadang tidur juga sulit, kadang-kadang makan apapun juga ternyata efeknya nggak terlalu baik karena memang metabolismenya nggak terlalu bagus lagi, penyerapannya nggak terlalu bagus. Di sini masuk teknologi lagi. Gimana caranya teknologi bisa membantu kita untuk merapikan semua sistem tubuh kita. Gak usah takut ya pemirsa ya, yang namanya teknologi laser itu dia hanya mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Jadi memang ada fungsinya seperti Emang itu. tubuh udah punya fungsi itu. Cuman karena usia, karena pola hidup yang berantakan, nah nggak optimal dia fungsinya ya. Satu yang barangkali penting juga adalah buat tidur. Nah itu Mbak. Iya, yang Nah, hipertensi itu kan kadang-kadang susah buat tidur. Waktu tensi kita itu udah nggak terlalu baik ya, nggak terkontrol dengan baik, kita kurang tidur pasti melonjak lagi, pasti naiknya tinggi sekali. Jadi tidur adalah pegangan kita nih, supaya menurunkan semua deh kalau tidur sih, dari mulai tensi, gula darah, kolesterol,
konsentrasi, mood, Imunitas, semua deh ya. gitu ya. Ujungnya imunitas tubuh kita dengan sendirinya. Oke. Jadi teknologi laser itu bisa membantu tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya melatonin. Melatonin ini adalah dibutuhkan untuk tidur yang lelap. Tidur boleh 7 jam sampai 9 jam. Tapi kalau dikasih 12 jam tapi tidak lelap, tidak ada gunanya. Percuma. Kualitas itu penting, bukan cuma kuantitas. Oke. Kemudian, si teknologi laser ini juga kemudian bisa membantu menenangkan waktu kita barangkali mau mulai tidur. Kadang-kadang kalau memang gelisah, nggak bisa tidur juga. Ketenangan ini akan membantu supaya tidur kita cepat masuk ke dalam deep sleep. Nah, itu yang lelap, yang dalam tidur. Oke, ini yang saya tahu kalau tekanan darah itu biasanya menjadi tinggi di pagi hari. Betul, Betul kan? betul. Jadi si teknologi laser baiknya dipakainya malam sebelum tidur kan? Betul. Jadi maksudnya supaya pagi-pagi tensinya tidak setinggi karena kalau malam udah Jadi kita terkontrol suka- pagi-pagi nggak terlalu tinggi gitu loh. Betul. Jadi kita ngomongnya gini, bahwa modal dia waktu tidur, modal pas masuk tidur itu tensinya nggak terlalu tinggi. Karena kita tahu pas pagi pasti naik. Iya. Kalau udah modal 170, 180, kebayang dong naik lagi. Pagi-pagi mau berapa? Mau Kalau berapa? malam udah segitu. Kalau pagi ada kortisol yang keluar, pasti naik. Tapi kalau modalnya udah 110, kan manis ya. Mau senaik-naiknya juga nggak terlalu bermasalah untuk kitanya. Dan teknologi laser ini sebetulnya adalah alat kesehatan yang bukan saja bisa dipercaya, satu jurnalnya udah banyak banget. Iya, teknologi betul. laser Itu ini penting ya, Mbak. Jadi memang silahkan kalau yang dari medis mau tahu lebih jauh ya bisa dibuka kemudian. Dan satu lagi yang kedua adalah dia AKL. Yang ada memang nomornya. Memang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Ada izin edarnya. Ada izin edarnya. Ada nomor AKL-nya. Hati-hati memilih alat kesehatan. Kalau nggak ada izinnya, jangan dipegang-pegang. Jadi kalau memang alat kesehatan yang benar itu kan harusnya penunjang terapi kan dari dokter nih. Berarti harusnya dia bisa barengan dong sama terapi dokter. Harusnya dia beriringan dengan obat. Yang kalau misalkan ada alat kesehatan yang katanya nggak boleh barengan, harus hati-hati juga kita, nggak usah dipegang-pegang lagi. Mbak Lula terima kasih banyak loh. Iya. Nanti saya ingat, saya catat semuanya tadi. Yang paling penting pokoknya pemirsa ingat ya pemirsa ya, pokoknya pola hidupnya yang baik. Di sini pola makan ya, tuh udah dikasih tahu kok pilihannya apa ya. Yang kedua kalau memang harus pakai obat-obatan, sok silahkan. Yang ketiga pakai teknologi laser, baik satu buat pencegahan buat semua yang belum ngerasa sakit apapun. Yang kedua yang sudah punya penyakit macam-macam, yuk pakai teknologi laser. Yang terakhir buat rehabilitasi supaya penyakitnya enggak tambah parah. Yuk pemirsa, kita kontrol tekanan darah tinggi kita ya, supaya kita tidak terkena komplikasinya yang berbahaya. Nah, ingin informasi lainnya ataupun tips kesehatan lainnya, selalu saksikan Go Healthy, cara tepat Hidup sehat.